Shalom, selamat pagi. Segala puji dan syukur hanya kepada Dia. Oleh sebab perkenaannya lah kita dapat berkumpul kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pada saat ini, Yesus membawa murid-muridnya ke luar kota sampai dekat Betania. Disitulah terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Sungguh kuasa Tuhan memberi sukacita. Demikianlah tema kita minggu ini. Marilah juga dengan sukacita memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyikan Naik ke Sorga Cemerlang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan dari Alkitab edisi terjemahan baru. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tulisan yang keluar saya bacakan dan tulisan yang masuk ke dalam Bapak Ibu yang membacakan. Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian menggangkan kekuatan. Sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Arus banjir telah mengangkat, ya Tuhan. Arus banjir telah mengangkat.
Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada gemuruh air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan hati. peraturanmu sangat teguh. Baikmu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang untuk masa. sepanjang masa. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Mari dengan sesal dan malu kita mengaku dosa dan memohon anugerah pengampunannya. Sesungguhnya Tuhan telah memberi sukacita untuk kita nikmati dalam relasi dengan orang lain. Namun karena kekerasan hati membuat kita justru
menorehkan luka di hati sesama kita, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu marilah dengan rendah hati memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dan kasihilah kami, layakkanlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Marilah dengan sukacita membawa persembahan pada Tuhan dan berkata seperti Paulus, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Diambil dari Efesus 1 ayat 15-16. Sambil bawa persembahan kita, mari kita mengaku pujian, agungkan kuasa nama-Nya. Nobatkan
kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, kami juga telah memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini dan dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca pada saat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Pembacaan yang berikut dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23, Efesus 1 ayat 15 sampai 23, dan pembacaan Injil menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk segala karya kasih-Mu yang nyata dan kami alami. Kami dipelihara dan kami diberkati dalam menjalani hidup ini. Hanya oleh anugerah-Mu pula di kesempatan saat ini kami terhimpun sebagai keluarga Allah menyembah-Mu dalam memperingati kuasa kasih Allah melalui kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami untuk dapat
mengerti dengan baik pesan firman Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke sorga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Haleluya. Firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya
kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Kure sumanga puang. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sukacita? Pasti selalu ada sukacita karena kita selalu mengaminkan bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup dalam hidup ini. Kita bersyukur diperkenankan Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga pada hari ini. Saya tahu bahwa pasti ada banyak godaan-godaan karena ini juga termasuk dengan liburan yang cukup panjang, tapi luar biasa jemaat Tuhan, jemaat Keramat lebih memilih untuk datang menyembah Tuhan. Ya, nanti setelah ini baru boleh. Ya, yang tertawa itu pasti sudah ada rencana. Ya. Dari kebenaran firman Tuhan, bahan utama kita ada pada kitab Injil menurut Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53, dan kita ada di bawah sorotan tema yang katakan kuasa Tuhan memberi sukacita. Itu tema kita, kuasa Tuhan memberi sukacita. Kalau kita menyaksikan dan mengamati, semakin hari wajah
dunia ini semakin buruk atau semakin baik? Kalau menurut Bapak Ibu, semakin buruk atau semakin baik? Saya pun demikian. Dan pasti banyak orang mengamati bahwa semakin hari wajah dunia semakin ganas atau kejam. Coba Bapak Ibu saudara-saudara bayangkan bagaimana kalau berhadapan dengan wajah orang yang kejam dan ganas. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Menakutkan. Bapak-bapak kalau pulang kantor capek-capek terus berjumpa dengan wajah ibu yang kejam. Bagaimana perasaan bapak-bapak? Ada sukacita? Ada sukacita tidak bapak-bapak? Kalau capek-capek terus datang di rumah disambut dengan muka yang ada sukacita tidak bapak-bapak? Begitu juga dengan ibu-ibu. Berharap bapak-bapak datang membelai tapi ternyata datang dengan muka yang tegang. Ada sukacita tidak ibu-ibu? Ya, juga anak-anak ya mungkin. Pasti ada rasa takut, sedih, bahkan mungkin bisa lari atau pergi. Kalau kita berhadapan dengan wajah yang kejam, ganas. Mau disadari atau tidak, banyak orang yang saat ini kehilangan sukacita. Mengapa? Karena fokus pandangnya pada dunia yang kejam. Kita biasa katakan, apa yang menjadi alasan mau bersukacita dengan keadaan? Karena fokus pandang kita adalah keadaan. Sementara memang keadaan semakin buruk. Masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, kejahatan dalam berbagai bentuk merebak. Akhir-akhir ini banyak manusia yang sudah menjadi kanibal, memangsa sesamanya. Bahkan yang dimangsa dan dikorbankan itu adalah orang-orang yang dicintai dan yang dikasihi. Dunia kejam, dunia ganas. Penggunaan media yang tidak bijak, saling menyindir dan menyakiti orang lain. Dan ini tidak bisa kita hindari Bapak Ibu saudara-saudara. Selama kita masih berpijak di bumi ini, kita tidak bisa menghindar dari wajah dunia yang kejam. Karena memang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan, menjelang akhir zaman dunia ini tidak semakin baik, tapi dunia akan semakin kejam. Tapi sebagai orang percaya, kita mau diingatkan bahwa sekejam apapun dunia ini tidak bisa mengalahkan dan menaklukkan kuasa Allah. Amin. Lalu sekarang kemana kita akan berpusat? Ke dunia, pasti kita kehilangan sukacita. Tapi kalau kita berpusat kepada Allah, yang kuasanya tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun, yang sanggup melakukan apapun, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan kehilangan sukacita. Karena kita punya Allah. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup.
Perikop yang menjadi bahan utama kita berkisah tentang bagaimana Yesus sebelum naik ke sorga dan bagaimana saat ia naik ke sorga. Ayat 44 sampai 49 di situ menegaskan bahwa apa yang dialami oleh Yesus, penderitaan, kematian, kebangkitan, itu memang sebelum dialami, jauh sebelumnya itu sudah diketahui dan sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dengan itu, para murid mau dikuatkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias. Dengan itu para murid mau dikuatkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk itulah kisah para rasul mencatat bahwa berkali-kali Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke sorga. Supaya para murid tahu bahwa dia menyembah Allah yang hidup. Ini yang diharapkan. Supaya para murid betul-betul percaya, mengimani dengan sungguh bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat. Dengan harapan bahwa murid-murid yang sudah diperlengkapi, yang telah mengimani dengan sungguh, itu kemudian akan menjadi atau melanjutkan karya penyelamatan Allah. Mereka menjadi saksi keselamatan kepada semua bangsa. Memang tidak mudah, tapi Yesus sudah berikan janji dan pesan bahwa para murid akan diberikan kuasa dari tempat tinggi. Karena itu Yesus berpesan, tinggal dulu, tunggu dulu. Nanti kuasa dari tempat tinggi itu memperlengkapi setiap umat untuk mereka menyatakan kesaksian. Lalu dalam ayat 50 sampai dengan ayat 53, di situ memperlihatkan atau mengisahkan tentang bagaimana Yesus benar-benar terangkat. Ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya, dikatakan dia terangkat, dia naik ke sorga. Apa yang mau dikatakan? Dengan kenaikan Yesus ke sorga itu sekaligus memproklamirkan bahwa dia benar-benar Allah. Dia memang pernah ada di dalam dunia, tapi dia tidak berasal dari dunia. Dia berasal dari tempat tinggi. Dia Allah dan karena itu dia kembali ke tempatnya. Murid-murid yang menyaksikan itu, apa yang dialami Bapak Ibu? Ketika murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke sorga, dikatakan bahwa mereka kemudian sujud menyembah dan mereka kembali ke Yerusalem. Dengan perasaan apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dengan perasaan sukacita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelumnya para murid dikuasai dengan ketakutan. Dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan dari pemerintahan pada saat itu yang mereka anggap kejam, yang telah membunuh Yesus. Mereka ketakutan. Tapi setelah mereka melihat Yesus naik ke sorga, yang dialami adalah sukacita. Ketika para murid hanya menatap wajah dunia dan pemerintahan pada saat itu, mereka berduka dan mereka ketakutan. Tapi ketika mereka melihat Yesus, memandang kepada Yesus yang adalah Allah, ketakutan itu berubah menjadi apa? Menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya, sekali lagi, kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga saya, semua orang
tidak bisa menghindar dari dunia yang kejam ini. Kita tidak bisa menghindar. Tapi ketika kita menghayati, ketika kita mengalami, ketika kita mengaminkan bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang dari tempat tinggi Dia melindungi dan Dia memperlengkapi kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk kehilangan sukacita. Kita hanya kehilangan sukacita kalau kita kehilangan Allah. Tapi Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dari tempat tinggi, Dia perlengkapi setiap umatnya. Sehingga kalau ini yang kita aminkan, tidak ada alasan bagi kita untuk kehilangan sukacita. Karena kita punya Allah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang akan terus memperlengkapi kita semua. Dunia boleh kejam, tantangan dan pergumulan boleh ada, tapi kita punya Allah yang berkuasa, yang di dalamnya pasti akan selalu memberikan pertolongan. Dalam penghayatan iman yang demikian, selalu ada kekuatan untuk bersukacita. Dan ini sudah dialami, ini disaksikan oleh Rasul Paulus di Efesus. Saat itu Paulus ada dalam penjara. Dalam penjara, kalau orang menatap penjara dengan keadaan, orang akan kehilangan sukacita. Mungkin kalau kita bertanya dengan saudara-saudara kita yang pernah menjalani di balik terali besi, pasti tidak akan ada sukacita dalamnya. Paulus, apa yang terjadi dengan dirinya di penjara? Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur Paulus, walaupun dia dipenjarakan, karena dia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana kuasa Tuhan bekerja lewat jemaat yang ada di Efesus. Paulus lihat, Tuhan ada, kuasa Tuhan nyata. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, iman jemaat di Efesus tetap bertumbuh. Ini bukti bahwa kuasa Tuhan nyata. Dan dengan iman jemaat yang ada di Efesus itu, jemaat di Efesus itu penuh dengan kasih, saling melayani satu dengan yang lain. Itu bukti Paulus lihat. Paulus tidak melihat dirinya yang dipenjarakan, tapi Paulus melihat, menatap kepada kuasa Tuhan. Ajaib, kuasa Tuhan bekerja. Sehingga dia tidak kehilangan sukacita. Dan membuat Paulus mampu untuk bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah atau di tengah-tengah keadaan yang sulit. Paulus menjelaskan kedahsyatan kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dan menempatkan Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga. Ini mempertegas bahwa kuasa Yesus yang adalah Tuhan jauh lebih tinggi dari kuasa apapun yang ada dan yang akan ada. Itu yang Paulus lihat. Bahwa dia yang sudah naik ke sorga, dia adalah Allah. Dia berkuasa. Dan kuasanya tidak akan ada yang bisa menandingi. Kuasanya lebih tinggi dari kuasa apapun yang ada dan yang akan ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan dan menjaminkan bahwa orang percaya akan bebas dari penderitaan atau tantangan hidup. Selama masih ada dalam dunia, kita pasti berhadapan dengan wajah dunia yang kejam. Tapi dengan mengandalkan Roh Kudus, dengan menatap wajah Allah, atau dengan hidup berpusat kepada Allah, orang percaya tetap dapat bersukacita walaupun keadaan dunia dan hidup ini silih berganti. Seberat, sebesar apapun masalah yang dihadapi saat ini,
Selama orang percaya tetap bergantung pada kuasa Allah dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus, itu yang akan memampukan setiap orang untuk tetap bersuka cita. Pesan firman Tuhan, dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga semakin menguatkan iman kita, bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Dari tempat tinggi Dia jaga kita dan Dia selalu memperlengkapi kita. Itu yang menguatkan kita, dan karena itu mari kita kembali menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini walaupun kejam, menghadapi setiap kenyataan yang ada dengan tetap mengandalkan Kristus Yesus yang adalah Allah yang berkuasa. Kita percaya kuasanya sanggup memulihkan dan memberikan sukacita. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Yesus yang adalah Tuhan, kuasanya lebih tinggi dari kuasa apapun. Menghadapi berbagai kenyataan, ketika kita mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka selalu ada kekuatan untuk kita mengalami sukacita dalam hidup ini. Amin. Ada persembahan pujian dari musik apa ini? Kelintang. Ya, musik Kelintang. Silakan. Ini
sende Budimbi pekalangkai Yesus tu datu Ia mo datu tongan masa elaka malak bisa ngana tu pelak bak buang main dan makuasa malak bisa ngana inang Yesus ladi budi di penombai malak duka kuasana umpasake kombongana di posende budimbi pekalangkai Yesus tu datu Ia mo datu tongan masa elaka malak bisa ngana tu pelak bak buang main dan makuasa tu pelak bak buang main dan makuasa Kure semangat boleh baranya tu mama sena laku kaletan delana puan
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari musik Kolintang. Tuhan memberkati Bapak pelatih bersama dengan ibu-ibu. Kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kehidupan yang dianugerahkan, kesempatan indah yang disediakan untuk kami datang memperingati karya, kasih dan kuasa Allah dalam kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus ke sorga. Kiranya penyembahan yang kami lakukan berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya kami tidak hanya sekedar datang memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga, tetapi dengan kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami semakin menguatkan iman kami bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang terus memperlengkapi kami dari tempat yang maha tinggi, sehingga bagaimanapun wajah dunia yang kami hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami punya Allah yang kuasanya lebih tinggi dan sanggup untuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan hidup kami, supaya dengan mengaminkan kuasa dari tempat tinggi, kami tidak kehilangan sukacita, tapi kami terus mengalami sukacita dalam hidup yang masih dianugerahkan. Sukacita yang kami alami menjadi kesaksian iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadikan hati hidup kami persemayan yang subur untuk firman ini terus tertanam dengan baik, berakar, bertumbuh dan berbuah lewat kehidupan kami semua. Ya Allah Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Tuhan berkati dalam perjuangan hidup ini. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Berkati anak cucu yang Tuhan anugerahkan, diberikan tumbuh kembang yang baik. Dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, yang sudah selesai mengikuti ujian, bahkan yang sementara mengikuti ujian dan sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti semester bagi anak cucu. Tuhan perlengkapi mereka semua. Berikan mereka ketekunan untuk berdoa, selalu andalkan Tuhan, dan juga rajin belajar, supaya diperlengkapi kecerdasan dari Tuhan untuk menempuh pendidikan dengan baik dan menggapai hari depan yang Tuhan sudah sediakan, yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah menjalani masa indah di lanjut usia, tetap berikan semangat Tuhan untuk tidak kehilangan sukacita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan dan yang sedang menjalani perawatan, baik perawatan yang di rumah
sakit maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah, atau yang sedang dalam proses pemulihan, dan juga bersama-sama dengan kami beribadah saat ini. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka Tuhan, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman dan pengharapan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi terus andalkan Tuhan untuk tidak menyerah dengan keadaan, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti selalu ada jalan keluar yang terbaik. Bapa dalam sorga, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis bersama dengan pengurus OIG. Berilah kami hikmat, sehati sepikir Tuhan, untuk menata dan melaksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Dalam waktu ke depan ini Tuhan, kalau Tuhan berkenan, di tanggal 23 Mei, di jemaat Tuhan di sini akan dilaksanakan ibadah emeritasi, penguraian, dan peneguhan pendeta. Tuhan menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Panitia yang sedang bekerja untuk mempersiapkan terselenggaranya ibadah tersebut, dalam keterbatasan-keterbatasan yang dialami, yakinkan Tuhan punya cara untuk sediakan, dan kami percaya bahwa semuanya akan berlangsung dengan baik, karena Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Bapa dalam sorga, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami semua di hari ini dan di hari-hari yang akan kami lalui ke depan, jika Tuhan berkenan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan pasti kami alami. Kasih Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang ditimpa oleh bencana alam. Kuatkan iman mereka Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan menghadapi kondisi yang sulit, Tuhan kuatkan iman mereka. Dan jadikan kami sebagai sesama untuk peduli dan menolong sesama kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Damai
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dalam sukacita dengan sesama, dan jadilah saksinya dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, serta percayalah berkat-Nya terus dilimpahkan. Arahkan hati pikiranmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan nyanyian syukur Janji yang Manis. yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, hentikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, menolongmu. Yakinlah yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita satu jalanku. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Silakan duduk kembali. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
yakinlah teguh. Enggak lah.